Ya, nampaknya pekerjaan netizen bertambah nih karena ramai-ramai netizen mencari para pejabat dan juga keluarganya yang doyan flexing di media sosial. Kemarin baru saja dari istri Sekda Provinsi Riau, bahkan Sekdanya sendiri ini mengaku ini semua barang-barang palsu kok, KW kok. Kemudian juga beli kendaraan mewah cicilan, keluar negeri promo, semuanya diskonan gitu ya. Tapi apakah netizen percaya? Kita bisa langsung menjabarkan sebenarnya apa sih komentar netizen dengan narasumber yang sudah bergabung, Mas Rizal Nova Mujahid, analis senior Drone Emprit. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, Mbak. Sehat, Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, kalau kita baca sendiri ya, mungkin di medsosnya Bayu dan juga Rati ini kayaknya banyak kan netizen nih, wah geram banget kalau udah ngelihat keluarga pejabat yang doyan pamer harta, Mas. Tapi kalau dari analisa Drone Emprit seperti apa? Sebenarnya flexing itu kan tidak dilakukan sekarang ini. Dan netizen sudah membicarakan ini jauh sebelum ini. Dari tahun 2000, setidaknya dari tahun 2000-an itu udah ngomongin tentang ini. Tapi memang 1 bulan terakhir didorong oleh kasus Mario Dendi itu, kemudian orang-orang ngelihat, ini bisa begini, Mario Dendi bisa sepede ini karena yakin harta kekayaan bapaknya akan bisa menutupi kejahatan dia. Kemudian dia kocok tuh, diaduk-aduk harta kekayaan bapaknya dan nggak cuma berhenti di RAT kan, kemudian ke DPT, ke cukai, kemudian ke kementerian lain, ke BPN juga, lembaga-lembaga lain. Dan itu perbincangan netizen dalam 1 bulan terakhir saja itu sampai lebih dari 100.000, Mbak. Itu jumlah yang cukup tinggi, sangat tinggi. Ini hampir sama dengan perbincangan kasus Sambo dalam 1 bulan. Ratusan ribu, sama tinggi. Jadi atensi publik tentang flexing ini cukup tinggi. Itu sih pertama itu ya. Tapi lebih kepada apa? Marah-marah, emosional atau ya, emosinya gimana geram atau gimana? Kalau melihat emosinya, yang pertama itu kaget justru. Kok bisa? Kok bisa? Profil harusnya kalau dilihat profilnya nggak begini nih harta kekayaannya. Jadi kaget dulu, kemudian baru setelah itu, setelah mencari tahu lebih dalam, marah. Emosi yang kedua itu udah marah karena ini jangan-jangan harta atau pajak saya atau uang saya digunakan. Ini jangan-jangan dia cari hartanya nggak halal gitu. Dipertanyakan sumber hartanya dari mana. Ini jangan-jangan penggunaannya juga tidak profesional sehingga di situ nanti ada pertanyaan pengawasan internalnya seperti apa. Seperti itu, kemarahan publik itu lebih pada hal-hal seperti itu. Karena kebanyakan memang ini nggak masuk akal nih, kalau dilihat di profilnya nggak masuk akal. Gitu. Oke, Mas, tapi kan isu ini berkembang mungkin udah 1 bulan gitu ya. Dan termaintain dengan baik begitu ya di media sosial. Saya nggak mau, ya pokoknya isunya ada terus begitu ya di media sosial. Meskipun akhirnya menyasar kementerian satu, kementerian lain dan sebagainya gitu. Ini isunya organik nggak sih, Mas? Artinya natural nggak sih? Kalau saya lihat, ketika publik membicarakan harta kekayaan pejabat, apalagi kita punya kecurigaan, itu memang respon publik sangat natural. Dilihat akun-akunnya, ini natural sekali. Kami ngelihat ada lebih dari 70.000 akun yang berbincang tentang ini. Dan lebih dari 60% itu bisa kami identifikasi. Lebih dari 60% ini bisa identifikasi dan hampir semuanya adalah natural. Jadi ini emang akun-akun organik, akun-akun publik, orang yang ngomong. Bukan robot. 60% bisa diidentifikasi itu artinya akunnya bukan anonim gitu ya? Bukan anonim. Yang 40% baru anonim gitu? Yang 40% kita bilang ini kayaknya kalau gaya berkomunikasi di media sosial seperti ini kayaknya gaya-gayanya robot nih. Kayak gitu kira-kira. Tapi kalau melihat dari akun-akun yang juga banyak memaparkan dari data-data atau kekayaan para pejabat dan juga keluarga pejabat ini juga organik juga, Mas? Organik juga itu, Mas. Organik itu juga. Kelihatan sekali. Salah satu akun itu ya, itu kan infonya paling cepat dia, paling update sekali. Pertama. Dan kalau ngelihat informasinya itu bisa dikatakan reliable ya. Dan ini menjadi datanya no kaleng-kaleng, valid. No kaleng-kaleng, A1 kalau katanya. Dan ini kemudian kan digunakan oleh netizen untuk ngulik siapa sih orang yang dicari ini. Siapa dia? Dan
pemerintah, kemudian KPK dalam hal ini, kemudian menyambut itu. Jadi ada publik yang melaporkan, lalu ada publik juga yang menguatkan laporan itu, lalu ada KPK yang menyambut laporan-laporan tersebut. Saya kira ini satu kerjasama yang baik sih ya, kerjasama yang baik. Tapi ini juga terus jadi pertanyaan publik tuh, lah kalau KPK meminta publik untuk membantu mereka, netizen lu kerjanya apaan? Iya. Itu kerjanya banyak netizen meme-nya kan. bertambah berat begitu ya, menangani kasus-kasus pejabat juga begitu ya. Oke, sebelum kita ngobrol lagi Mas Nova, kita akan ajak pemirsa juga untuk bergabung dengan rekan kami, ada Prita Zega ya. Prita Zega ini akan bertanya pada beberapa warga gitu, bagaimana sih respon mereka ketika melihat isu ini, terutama ketika pejabat-pejabat yang suka flexing gitu. Ya, Prita, selamat pagi. Silakan informasinya. Ya, selamat pagi Rati dan juga Bayu yang ada di studio. Benar sekali bahwa fenomena flexing ini menjadi sorotan publik khususnya di media sosial ya. Banyak sekali pejabat negara yang suka pamer harta kekayaannya. Bukan hanya mereka saja namun juga keluarga mereka, bahkan istrinya juga pamer harta. Bahkan ada pejabat yang sampai dinonaktifkan karena istri atau keluarganya pamer harta di media sosial. Dan hal ini juga pemirsa selaras dengan permintaan KPK kepada netizen untuk membantu KPK menelusuri asal-usul harta kekayaan yang dipamerkan di media sosial oleh pejabat-pejabat negara. Nah, saya mau tanya-tanya nih kepada masyarakat di sini, komentarnya seperti apa nih, Pak? Halo, selamat pagi Bapak. Dengan Bapak siapa? Dengan Pak Jaswin Damanik. Dengan Bapak siapa? Bapak Mangisi Naibaho. Ya, saya mau tanya dulu nih kepada Bapak Jaswin. Pak Jaswin, Bapak melihat di media sosial nggak ada beberapa pejabat yang suka pamer harta? Komentarnya seperti apa, Pak? Nah, begini ya. Kalau pamer harta itu sebenarnya tidak baik ya. Itu udah melanggar perintah Tuhan. Ya. Tapi kalau dia mau pamer harta, ya, dia boleh-boleh aja. Tapi kalau kepunyaan dia bukan dari hasil korupsi dan lainnya, kalau dia benar-benar hasil kekayaan itu dari benar-benar usaha kerja keras dia, nggak masalah. Tapi itu tidak baik pamer harta. Karena apa? Efeknya kalau orang pamer harta membuat orang iri hati, ya kan? Iri hati itu tidak baik. Orang sombong, ya kan? Orang sombong dibenci sama Tuhan. Betul. Nah itu, ya. Nah, menurut Bapak seharusnya pejabat negara ini kepada masyarakat harusnya seperti apa, Bapak? Apakah pantas sebenarnya mereka pamer harta? Gini, kalau kita melihat dari pejabat, dia kan benar-benar pejabat pemerintah yang mewakili pemerintah. Dia benar tunjukkanlah apa kinerja dia, ya, kerja dia. Itu yang bikin contoh, bukan pamer harta, ya kan? Itu yang ditunjukkan sama dia. Oke. Saya geser ke Pak Mangisi nih. Bapak tanggapannya seperti apa kepada pejabat negara yang suka pamer harta, bahkan istrinya nih Pak pamer harta? Pendapatnya seperti apa? Ya, kalau dari masyarakat biasa ya melihat ya tidak baiklah pamer harta seperti itu. Apalagi dia pejabat publik. Kalau misalkan dia dapat itu dari hasil keringatnya, jualan usaha sendiri, ya itu tidak masalah. Tapi ini pejabat negara berarti uang rakyat yang dipakai, tidak baik untuk masyarakat. Oke, ini uang rakyat justru yang dipakai ya Pak. Sebenarnya nggak apa-apa kalau mereka pamer harta, asalkan harta mereka punya mereka sendiri. Nah, apa sanksi yang menurut Bapak nih, apa sanksi yang pantas untuk para pejabat? Karena dikabarkan ada juga pejabat yang sudah dinonaktifkan. Apakah itu sudah cukup atau ada sanksi yang lain yang menurut Bapak mungkin pantas? Oh, itu mah sebenarnya tugas KPK. Sebenarnya undang-undang aja yang diperketat. Ya, untuk pejabat publik diterapkan aja undang-undang pembuktian terbalik. Supaya memang kalau jadi mau pejabat publik, ya dia harus mau dijaga oleh undang-undang. Jangan seenaknya aja. Kita juga iri kalau melihat pejabat yang suka pamer harta, yang nggak baik lah untuk masyarakat. Untuk anak-anak kita juga nggak baik. Kalau Bapak Jason sendiri seperti apa? Ya, kan sudah, kalau memang dia sudah melakukan kesalahan, ada undang-undang yang mengatur. Ya, diproses saja secara hukum. Ya, bagaimana nanti pengadilan yang memutuskan, kan begitu. Tapi pantas nggak Pak, kalau cukup nggak kalau mereka cuma dinonaktifkan saja? Untuk harta kekayaannya seperti apa Pak? Kalau untuk dinonaktifkan nggak cukup aja, karena merupakan ini presiden buruk nanti sama orang-orang. Ya, ini harus diadili, harus dituntas. Ya, benar-benar dari mana asal usul harta kekayaannya itu.
ya kan? Sementara contoh dia sebagai pejabat, berapa gaji dia misalnya? Nah, bisa nggak? Kok bisa dengan hidup dia bermewah-mewah? Dari mana itu harta? Nah itu yang kita question mark, ya kan gitu. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak Mangisi dan Pak Jaswin. Sehat selalu Bapak. Ya pemirsa, seperti tadi komentar beberapa masyarakat yang saya temui di sini yang memang mereka tidak setuju bagaimana mungkin seorang pejabat yang tidak sesuai dengan, karena mereka juga sudah melaporkan harta kekayaan mereka dan ada beberapa laporan harta kekayaan mereka yang tidak sesuai dengan profil dan juga jabatan mereka. Pastinya nanti kita akan terus menantikan bagaimana nanti pemerintah menangani masalah yang flexing para pejabat negara ini. Demikian, kembali Anda ke studio. Baik, terima kasih Prita Zega sudah membantu kita mendengarkan suara masyarakat terkait para pejabat yang senang flexing di media sosial. Oke, nadanya mungkin tidak terlalu berbeda ya dengan apa yang disampaikan oleh netizen tadi di media sosial menurut Mas Nova. Tapi apa biasanya yang disampaikan oleh netizen ketika sudah mendengar kata flexing dari pejabat? Mereka pengennya siapa yang melakukan apa? Nah, kita lanjut lagi nanti Mas Nova ya. Tapi kami harus jeda terlebih dahulu. Apa kabar Indonesia Pagi akan kembali sesaat lagi. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita tadi sudah dengar kan, kami ada Prita Zega ya, melihat bagaimana sih respon masyarakat soal pejabat-pejabat yang flexing. Senada dengan apa yang disampaikan oleh Mas Nova tadi di media sosial. Nah, tapi kalau misalnya netizen nih Mas di media sosial, mereka tuh pengennya siapa melakukan apa setelah ada isu-isu pejabat flexing itu. Ya, terutama pada para penegak hukum ya. Dan institusi yang dilapori itu. Pengawasan internal untuk institusi yang dilapor itu ya, untuk Kemenkeu misalkan, itu kan dipertanyakan betul pengawasan internalnya kayak gimana sih. Selain Kemenkeu juga ada kehakiman, ada BP Pertanahan dan seterusnya. Pengawasan internal kayak gimana? Selain itu tentu saja penegak hukum. Kalau kita tahu ada pejabat yang flexing dan ini mencurigakan karena tidak sesuai dengan profilnya, kemana harusnya ini disalurkan? Ke kepolisian kah, ke KPK kah, kemana? Ya. Itu masih belum jelas tuh, karena yang bisa melakukan sesuatu adalah ya bukan netizen gitu kan. Tapi cukup banyak nggak netizen yang juga akhirnya berkomentar, kemudian juga mention lembaga terkait begitu, atau hanya berkomentar saja, tidak ada mention ke mungkin ke Kementerian Keuangan kah dan lain sebagainya. KPK terutama itu jadi yang pertama, jadi yang didahulukan ya. KPK itu paling banyak di-mention. Setelah itu baru kementerian atau lembaga-lembaga yang terkaitnya. Dan ini saya kira ini bagus ya, dalam artian publik punya agenda, pengen pemerintahannya lebih baik lagi. Mereka menyuarakan ini disambut saya kira dan dimatangkan oleh media dengan berbagai macam liputannya. Lalu pemerintah, KPK setidaknya menjawab ini. Jadi dorongan kita agar bersih-bersih di pemerintahan itu terus dilakukan itu bersambut gitu. Kalau ini nggak sendirian gitu ngomongnya, nggak bertepuk sebelah tangan. Dan palingannya pada saat ini adalah ASN yang kita sasarkan ya, yang netizen sasar seperti itu. Nah, Mas, dari sekian banyak tadi berapa percakapannya sampai 100.000 ya percakapan? Akunnya udah banyak banget gitu ya. Nah, akun-akun yang disasar ini sama si netizen, katakanlah dengan institusi pemerintah ya, Kementerian Keuangan, KPK, kemudian apa lagi? Mungkin kejaksaan, gitu, polisian, Pertanahan, gitu. polisian ya. Nah, respon dari akun-akun pemerintah ini bagaimana, Mas? Dilihat ya dari kacamata si netizen lah kira-kira. Rata-rata sih kurang puas ya. Oke. Rata-rata kurang puas. Karena itu tadi kanalnya masih belum jelas kemana mereka harus menyampaikan protesnya atau laporannya ini. Yang kedua, setelah dilaporkan, lalu apa setelah itu? Masih menunggu, kan nggak jelas juga tuh. Apa setelah itu? Feedbacknya itu yang masih belum jelas ya. Mas Nova, tapi kalau data yang dimiliki cukup banyak nggak sih netizen yang akhirnya juga mengeluhkan pengalaman pribadinya terkait kekecewaan terhadap flexing. Contoh misalnya kemarin ada yang membawa piala menang di luar negeri, nyampe sini dipajakin. Betul. Contoh-contoh seperti itu cukup banyak nggak akhirnya keluar di media sosial? Nah, ini banyak yang curhat nggak? Curhat juga nggak begitu? Bukan banyak lagi Mbak, itu isinya itu curhat semua. Curhat semua. Selain marah-marah juga curhat semua. Ya. Dan karena
kasus seperti ini kan nggak 1 kali 2 kali ini, tapi sudah terakumulatif beberapa tahun gitu ya. Ya. Tidak hanya di cukai, di pabean, tapi juga di pajak, tapi juga di pengadilan gitu, di pengadilan, di kejaksaan, di polisi, bahkan kalau ya katakanlah beberapa bulan ini memang polisi sedang mendapat sorotan. Ya. Ketika kasus Sambo, semua orang bilang kalau berhubungan polisi siap-siap dari kehilangan sapi, dari kehilangan ayam menjadi kehilangan sapi kan kayak gitu. Itu semuanya berbicara tentang ini, tentang pengawasan internal, tentang bagaimana mereka bisa punya harta yang sedemikian besar itu, padahal profilnya tidak cocok. Dan kemana kita harus tokoh-tokoh atau akun-akun yang tanpa mention gitu, karena kita nanti juga kan perlu izin dan lain sebagainya, tapi tanpa mention akun-akun yang seperti apa yang sebenarnya sangat rajin dan concern begitu ya, atau tokoh-tokoh siapa saja yang benar-benar punya concern soal flexing ini, Mas? Kalau dari pemerintahan, saya kira belakangan ini masih KPK dan Pak Mahfud ya. Mahfud ya. Tapi kalau dari akun-akunnya, kebanyakan influencer, lalu selain itu juga tokoh publik. Kemarin Mbak Alisa Wahid itu bicara juga tentang bagaimana perlakuan di imigrasinya gitu. Dan itu kan kemudian ngebuka kotak bahwa pungli itu hal yang bukan bisa dikatakan wajar dilakukan di bandara gitu, terutama terhadap WNI, terhadap pekerja migran di Indonesia, pekerja migran yang baru pulang kayak gitu. Itu banyak sekali, Mas. Selain itu juga tentu adalah akun-akun publik biasa ya, orang-orang biasa yang baik menyembunyikan namanya dengan nama-nama nama-nama samaran, nama-nama anonim gitu, maupun yang dengan lugas menegaskan ini nama saya, seperti itu. Jadi nggak sendirian. Ya. Cukup banyak nggak netizen yang akhirnya membandingkan dalam kepemimpinan ini, akhirnya ada perbedaan-perbedaan atau perbandingan dari netizen nggak? Kalau ke arah sana ada, tapi volumenya tidak terlalu tinggi. Volumenya tidak terlalu tinggi. Lebih banyak itu ya, koreksi. Ini harus, kalau seperti ini, gimana sih sebenarnya pemerintah bisa nggak sih mereka mengawasi pejabat-pejabatnya, ASN-nya di tengah, karena flexing itu, Mas, selain menyakitkan yang melihat ya, juga yang mendengar juga sakit. Di tengah susahnya kita mencari minyak, di tengah susah harga menjelang lebaran ini, menjelang puasa ini, tidak punya pekerjaan. Nah itu dia, orang-orang flexing, gimana gitu? Iya, betul, paham, oke. Apalagi misalnya soal flexing ya hati-hati ya, kalau misalnya ujung-ujungnya nanti dipanggil KPK untuk klarifikasi. Kemudian kemarin yang flexing ujung-ujungnya disebut crazy rich, ternyata nipu. Nah, jadi hati-hati lah kalau misalnya kita melihat informasi seperti itu. Oke, sekali lagi Mas Nova, terima kasih ya. Terima kasih sudah hadir sama kami pagi hari ini.